menjelaskan bagaimana proses terjadinya bunyi atau fonem dalam bahasa Indonesia dan bagaimana bunyi vokal dan konsonan dihasilkan oleh alat ucap manusia. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu bunyi bahasa. Bunyi bahasa adalah satuan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Dalam fonologi, bunyi bahasa diamati sebagai fonem. Proses terjadinya bunyi atau fonem dalam bahasa Indonesia yaitu terjadi apabila arus udara mengalir dari paru-paru menimbulkan adanya getaran. Getaran yang ditimbulkan pada pita suara oleh arus udara mengakibatkan terjadinya perbedaan atau perubahan rongga udara dalam mulut maupun hidung sehingga menghasilkan bunyi. Dalam pembentukan bunyi bahasa, ada 3 faktor utama yang terlibat, yaitu 1. Sumber tenaga, yang kedua, alat ucap penghasil getaran, yang ketiga, rongga pengubah getaran. Bunyi bahasa dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu vokal dan konsonan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana bunyi vokal dan konsonan dihasilkan oleh alat ucap manusia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bagaimana bunyi vokal dihasilkan oleh alat ucap manusia. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu bunyi vokal. Bunyi vokal adalah bunyi ujaran yang terjadi karena udara yang keluar dari paru-paru tidak mendapat rintangan. Dan jenis serta macam vokal tidak tergantung dari posisi bibir, tinggi rendahnya lidah, dan maju mundurnya lidah. Berikut ini akan dijelaskan teknik pembentukan bunyi vokal. Yang pertama, vokal A, O, U. Dibunyikan dengan bentuk bibir harus bundar, lidah bagian depan dimundurkan sejauh-jauhnya dari gusi. Dan yang kedua, vokal E dan I. Dibunyikan dengan bentuk bibir rata, tidak bundar, ujung lidah dan lidah belakang dinaikkan, dan lidah harus dekat dengan gusi. Selanjutnya, bagaimana sih bunyi konsonan dihasilkan oleh alat ucap manusia? Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu bunyi konsonan. Bunyi konsonan adalah bunyi ujaran yang terjadi karena udara yang keluar dari paru-paru mendapat rintangan hambatan. Terbentuknya bunyi konsonan sangat tergantung oleh peranan lidah sebagai artikulator, saranan titik artikulasi, udara yang keluar dari paru-paru terhalang, dan bagaimana bentuk halangan itu. Pita suara turut bergetar atau tidak, dan jalan mana yang dilalui udara ketika keluar dari rongga-rongga ujaran. Nah, berikut ada beberapa macam bunyi konsonan, yaitu yang pertama, konsonan bilabial, yaitu bunyi dihasilkan dengan mempertemukan kedua belah bibir. Contoh konsonannya yaitu P, B, M, W. Yang kedua yaitu konsonan labiodental, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan mempertemukan gigi atas sebagai titik artikulasi dan bibir bawah sebagai artikulatornya. Contoh konsonannya yaitu F dan V. Yang ketiga yaitu konsonan apikodental, yaitu bunyi yang terjadi dengan ujung lidah yang bertindak sebagai artikulator dan daerah antar gigi sebagai titik artikulasinya. Contoh konsonannya yaitu T, D, N.
Yang keempat adalah konsonan apico-alveolar, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh ujung lidah sebagai artikulator dan lengkung gigi. Ya, contoh konsonannya yaitu D dan N. Yang kelima, konsonan palatal, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh bagian tengah lidah sebagai artikulator dan langit-langit keras sebagai titik artikulasinya. Contohnya C dan J. Yang keenam, konsonan velar, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh belakang lidah sebagai artikulator dan langit-langit lembut sebagai titik artikulasinya. Contoh konsonannya yaitu K, G. Yang ketujuh yaitu glottal stop, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan posisi pita suara tertutup sama sekali sehingga menghalangi udara yang keluar dari paru-paru. Celah antara kedua pita suara sama dengan glotis, tutup rapat. Yang kedelapan yaitu konsonan laringal, yaitu bunyi yang terjadi karena pita suara terbuka lebar. Bunyi ini dimasukkan dalam konsonan karena ada udara yang keluar mengalami gesekan. Contoh konsonannya yaitu H. Sekian video dan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.